Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan materi yaitu karakteristik masalah, berbagai model PTK, komponen PTK, sistematika proposal PTK, dan prosedur PTK. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada Anindita Filsasani dengan NIM 2003118. Yang kedua yaitu ada Novi Rahmatullah dengan NIM 2003122. Yang ketiga yaitu ada Utami Azhara dengan NIM 2003107. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu karakteristik masalah dalam PTK yang akan dijelaskan oleh Filza. Kepada Filza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik masalah dalam PTK. Karakteristik masalah dalam PTK ini ada 4. Yang pertama, kepedulian guru terhadap kualitas pembelajaran yang dikelolanya merupakan awal dari munculnya masalah yang perlu dicari jawabannya. Hal ini berbeda dengan penelitian biasa yang secara umum adanya masalah ditandai oleh peneliti yang biasanya berasal dari luar lingkungan yang mempunyai masalah tersebut. Jadi, adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua itu ada penelitian melalui refleksi diri, yaitu ciri PTK yang paling esensial, berbeda dengan penelitian biasa yang mengumpulkan data dari tempat lain sebagai responden. Maka PTK mengharuskan guru mengumpulkan data dari tri pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut di dalam kelas. Yang ketiga ada PTK dilakukan di dalam kelas, bukan di tempat lain. Yang keempat, tujuan dari PTK adalah memperbaiki pelajaran. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu model-model PTK yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin pada tahun 1946. Model Kurt-Lewin ini menjadi acuan patokan atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya dalam PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research, yaitu atau penelitian tindakan. Dalam model Kurt-Lewin ini terdapat empat tindakan, yaitu ada acting, yang kedua itu ada observing, yang ketiga ada reflecting, yang keempat yaitu ada planning. Selanjutnya yang kedua yaitu ada model Chemis dan MC Teger, yaitu pada tahun 1988. Model Chemis dan MC Teger ini merupakan pengembangan dari konsep dasar diperkenalkan oleh Kurt-Lewin sebagaimana yang diturunkan di atas. Hanya saja komponen action atau tindakan dan observasi atau pengamatan yaitu dijadikan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga yaitu ada model Johann Lithion, yaitu pada tahun 1991. Jika diperhatikan desain PTK Johann Lithion ini, seperti yang terpampang di bawah, tampak di dalam satu tindakan, yaitu action terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1 dan langkah tindakan 2 dan langkah tindakan 3. Selanjutnya itu kesimpulan dari model-model di atas, yaitu adanya pelaksanaan, perancangan, pengamatan, kemudian ada refleksi, itu merupakan satu siklus. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan, pengamatan, refleksi, pengamatan, itu termasuk kepada dua siklus. Selanjutnya yaitu komponen dan sistematika proposal PTK yang akan dijelaskan oleh Filza. Kepada Filza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan sistematika proposal PTK. Secara umum,
Komponen sebuah proposal itu terdiri dari 3 bagian saja, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Proposal PTK sebenarnya lebih mirip proposal penelitian kuantitatif daripada proposal penelitian kualitatif. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit karena lebih banyak guru di Indonesia pernah melakukannya. Meskipun demikian, perlu ditambahkan komponen-komponen pelengkap seperti judul penelitian, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Eh, Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai komponen ada sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul atau judul penelitian. Penulisan judul sebaiknya dirumuskan dengan singkat dan spesifik, serta mencerminkan permasalahan yang akan dipecahkan dalam PTK. Judul dipaparkan secara deklaratif, bersifat pernyataan ringkas dan jelas, padat, dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang beragam. Usahakan jumlah kata itu tidak lebih dari 20 kata. Judul haruslah mencerminkan sebuah aktivitas, mudah dipahami, dan kita dapat menebak isi penelitian tersebut. Hal pokok yang harus tertulis dalam judul adalah gambar apa yang dipermasalahkan dalam PTK yang merupakan variabel Y, dan bentuk tindakan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang merupakan variabel X. Judul PTK juga harus memuat keterangan tentang tempat penelitian, waktu penelitian kelas yang dijadikan penelitian, dan mata pelajaran apa yang dijadikan PTK. Yang kedua itu ada kata pengantar, yang ketiga itu ada daftar isi, yang keempat ada daftar gambar dan tabel. Next. Nah, selanjutnya itu ada bab 1. Di bab 1 itu ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada peneliti harus menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, mengapa masalah yang diteliti itu penting. Yang kedua, kondisi yang diharapkan. Yang ketiga, kemukakan secara jelas bahwa masalah yang akan diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata terjadi dalam pembelajaran disertai data faktualnya dan diagnosisnya. Yang B itu ada ada tindakan. Hipotesis tindakan ini contohnya dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran fikih di MTS maupun ulum. Yang ketiga itu rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dari perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Yang keempat itu ada tujuan penelitian. Rumuskan tujuan penelitian tindakan kelas berdasarkan topik masalah PTK. Tujuan PTK merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. Keinginan peneliti atas hasil PTK dengan mengetengahkan indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian tindakan kelas ini, terutama yang berkaitan dengan variabel. Yang keenam itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memecahkan apa yang harus didapatkan dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Lanjut. Di bab lanjut ada bab 2, kajian teori. Teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai dasar untuk memberi jawaban. Sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis serta penyusunan instrumen penelitian. Di bab 2 kajian teori ini ada 4 yang harus ada 4 bagian. Yang pertama, kajian mengenai variabel what. Yang B, kajian mengenai tindakan atau how. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis tindakan. Ini digunakan bila perlu. Dan rumuskan hipotesis tindakan berdasarkan pada cara memecahkan masalah dalam penelitian tindakan kelas.
Nah, di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini yang pertama itu di bagian A itu setting penelitian, menjelaskan tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta beberapa siklus PTK yang akan dilakukan. Yang B itu ada prosedur penelitian dan yang C itu metode pengumpulan data teknik analisis data. Itu isinya ada jenis data, sumber data, instrumen pengumpul data. Nah, yang selanjutnya itu ada daftar pustaka. Yang selanjutnya itu lampiran. Lampiran ini berisi RPP yang akan digunakan dalam PTK, materi terkait dengan PTK, yang ketiga instrumen pengumpul data, dan yang terakhir biodata peneliti dan kolaborator. Sekian dari saya, diserahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filza. Materi yang selanjutnya yaitu ada prosedur PTK yang akan dijelaskan oleh Utami. Kepada Utami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu dengan judul prosedur PTK, di mana yang tertera pada layar terlihat gambar prosedur PTK, di mana terdiri dari dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Untuk siklus 1 terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Dan siklus kedua terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan selanjutnya adalah refleksi. Tahap 1 yaitu tahap perencanaan atau planning. Di dalam perencanaan, tidak hanya berisi tujuan atau kompetensi yang akan dicapai di dalam suatu pembelajaran, melainkan seorang guru harus menunjukkan secara spesifik perlakuan khusus seorang guru dalam proses pembelajaran serta perencanaan yang merupakan pedoman bagi seorang guru seutuhnya dalam proses pembelajaran. Next, moderator. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan tindakan atau acting, di mana peneliti harus memahami benar apa dan bagaimana ia harus melakukan tindakan, guna untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, di mana kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tahap pengamatan atau observing. Tahapan pengamatan lagi, Nonton. Pada tahapan ini, peneliti atau seorang guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, ia akan melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran, di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi serta penilaian yang disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat. Pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Tahap yang keempat adalah tahap refleksi atau reflecting, di mana tahapan ini mengkaji secara menyeluruh tindakan yang dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi
guna untuk menyempurnakan tindakan yang berikutnya, di mana refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah serta proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya, yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikut adalah referensi dari materi-materi yang kami cari. Mungkin cuma sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.